Halo teman-teman semua, jumpa lagi di dalam Youth for Christ. Hari ini kita akan kembali merenungkan sebuah tema yang berjudul Sangkakala Peringatan, yang diambil dari Wahyu 8 ayat 6 sampai Wahyu 9 ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan tema kita hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan kami yang kekasih dalam Kristus, sungguh kami bersyukur kami mau menjalani hari ini dengan perenungan daripada firman-Mu. Biar firman-Mu ini menolong kami dan mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang membutuhkan kekuatan daripada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami, semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendalami perenungan pada hari ini, mari kita buka dulu Alkitab kita dari Wahyu 8 ayat yang ke-6 sampai Wahyu 9 ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan buat kita semua. Kemudian ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Semuanya itu dilemparkan ke bumi, dan ditebarkanlah sepertiga dari bumi, sepertiga dari pohon-pohon dan seluruh rumput hijau. Malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan musnahlah sepertiga dari semua kapal. Malaikat yang ketiga meniup sangkakala, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Sepertiga dari semua air pun menjadi pahit, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiganya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat dan mendengar seekor burung nasar terbang tinggi di langit, dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka! Celaka, celakalah mereka yang tinggal di bumi, oleh karena bunyi sangkakala yang masih akan ditiup ketiga malaikat lainnya." Lalu malaikat kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang telah jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ia membuka pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap perapian besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka selama 5 bulan, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan.
Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju zirah. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda, yang sedang lari ke medan peperangan. Ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia selama 5 bulan. Raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya Abaddon dalam bahasa Ibrani dan Apollyon dalam bahasa Yunani. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul celaka lagi. Judul renungan kita adalah sangkakala peringatan. Dalam konteks tertentu, bunyi sangkakala memiliki 3 makna, yaitu sebagai tanda bahaya, tanda memulai peperangan, dan tanda kedatangan raja di suatu tempat. Dalam film-film bertemakan peperangan, kita juga bisa menemukan prajurit meniupkan sangkakala sebagai tanda peperangan segera dimulai. Selain itu, seorang prajurit penjaga akan meniupkan sangkakala saat ia melihat musuh dari kejauhan sebagai tanda peringatan. Wahyu 8 dan 9 menceritakan tentang ketujuh sangkakala ditiup oleh ketujuh malaikat. Suara sangkakala itu memberikan peringatan pada umat manusia bahwa berbagai bencana dan malapetaka akan terjadi di berbagai tempat. Penulis kitab Wahyu berulang kali menyebutkan kata sepertiga dari alam semesta akan menderita. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan belum mencapai puncaknya dan akan terus berlangsung. Penulis kitab Wahyu berusaha menggambarkan peristiwa-peristiwa dahsyat yang akan menimbulkan kekacauan, penderitaan, dan kematian umat manusia. Oleh sebab itu, para pembaca surat ini diundang untuk bertobat dan berjaga-jaga sebelum puncak peristiwa, yaitu kedatangan Sang Raja untuk menghakimi umat manusia. Yud, tak seorang pun tahu cara pasti waktu Sang Raja kembali. Namun, kitab Wahyu memberikan gambaran peringatan bagi kita pembacanya untuk tetap waspada dan mempersiapkan diri melalui ketujuh tiupan sangkakala. Peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam kitab Wahyu ini bukan dimaksudkan untuk membuat kita hidup dalam ketakutan, melainkan agar kita terus berbenah diri dalam pengharapan untuk menyambut Sang Raja yang akan datang. Demikianlah perenungan kita hari ini. Saya Galvin Tiara Bartianus, pendeta dari GKI Pengadilan, sebagai pembaca renungan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan kami yang kekasih dalam Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk terus mawas diri, memperhatikan setiap perilaku kami, agar kami dapat menyambut Engkau kapanpun Engkau akan datang. Tolong kami ya Tuhan, dalam mempersiapkan diri kami, menjaga diri kami, menjaga sikap kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan juga untuk teman-teman yang lainnya. Tuhan memberkati.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.